Halo Sobat Wakanda, mungkin kalian semua sudah tahu atau setidaknya udah pernah dengar soal kasus korupsi Pertamina dan gue yakin banyak di antara kalian yang masih bingung apa sih sebenarnya duduk perkara dari kasus korupsi Pertamina ini. Apakah hanya soal round 90 yang diubah jadi round 92 atau BBM oplosan? Dan jawabannya sama sekali tidak teman-teman. Ini lebih kompleks lagi, ini bukan cuman soal oplosan atau 90 jadi 92 doang. Ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas dari hulu ke hilir, yang bukan cuma berlangsung sebulan 2 bulan tapi 5 tahun. Mulai dari tender curang, markup biaya impor dan masih banyak dugaan korupsi yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak berwajib. Gua akan coba jelasin isu ini dengan bahasa yang semudah mungkin untuk teman-teman bisa ikuti dan pahami. Oke, sediain kopi dan udbray, segmen Wakanda ini selamat menikmati. Oke, pada saat video ini di-syuting sudah ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus mega korupsi Pertamina Patraniaga. Yang pertama Yarifan Haan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kedua Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock dan Produk Optimation PT Pertamina International atau KPI. Yang ketiga Yoki Fernandi International Shipping. Yang keempat Agus Purwono selaku VIP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Selanjutnya kelima Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa Anak Rizal Khalid. Keenam Dimas Waspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggal Maritim. Ketujuh Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggal Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Kedelapan Maya Kusma selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Ina Patraniaga. Ke-9 Edward Corny selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga, dan gua rasa kita harus tahu ya orang-orangnya siapa aja karena itu sangat penting, itu sangat esensial supaya kita bisa tandain mana sih orang-orangnya yang endlek ini gitu dan siapa aja sih yang terlibat dan kemungkinan besar akan ada nama-nama lain yang terseret. Oke, korupsinya diestimasi menyebabkan kerugian warga sipil. Ya mohon maaf nih gua enggak sebut kerugian negara ya. Biar lebih konkret itu yang dikorupsi duit kita semua sebagai warga sipil. Oke, nah kerugian warga sipil itu diperkirakan mencapai 120 triliun per tahunnya selama 5 tahun. Artinya kalau di total itu bisa 1 kuadriliun. Wow, amazing. Nah kalau bicara soal nilainya sebenarnya ini debatable ya, karena kan yang dihitung kerugian, bukan nilai yang diambil, tapi kita balik lagi ke pasal soal anti korupsi dan penjelasan definisi korupsi. Tindakan atau perbuatan yang merugikan keuangan atau ekonomi negara itu bisa disebutkan korupsi. Cuman ya belakangan ini sering kali apalagi kasusnya yang diproses oleh kejaksaan yaitu nilai-nilai yang keluar itu kan berbasis semua, kayak timah kemarin 300 triliun ini 192 triliun per tahun dan lain sebagainya. Yang kita perlu tahu itu, bagaimana angka-angka itu di breakdown, menurut gua sendiri pun harus akurat, harus presisi, ngitung berapa sih sebab kerugiannya. Karena ada beberapa elemen, seperti misalnya kompensasi BBM yang dihitung 126 triliun sebagai kerugian. Itu nilai perubahan dari APBN ke APBNP tahun 2023. Jadi pertama dianggarkan dari 18 triliun itu naik jadi 200 triliun sekian. Nah itu dihitung sebagai kerugian jadi harus lebih presisi. Intinya terlepas itu semua ada tindakan korupsi yang dilakukan di sini adalah tindakan yang buruk dilakukan di Wakanda dan sangat-sangat sistematis. Kenapa gua bilang jahat? Karena emang cara mereka melakukan itu luar biasa sekali. Benar-benar terencana gitu dari hulu ke hilirnya, sekarang proses penyidikannya sedang berlangsung. Penjelasan di video ini gua landaskan pada informasi hasil penyidikan yang sudah dipublikasikan oleh pihak berwenang. Jadi apa yang terjadi di sini? Gua akan mulai dari permainan suplai minyak. Pertama-tama kita perlu tahu teman-teman bahwa Indonesia itu termasuk produsen minyak. Ya walaupun enggak sebanyak dulu ya, ini kan konteksnya minyak mentah yang diolah untuk bahan bakar. Artinya ada suplai minyak yang datang dari dalam negeri kita sendiri yang bisa diproses dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar negara ini. Tapi ada nih pejabat-pejabat di Pertamina Patraniaga yang secara sengaja menolak minyak dalam negeri. Jadi alasannya ya kata mereka minyak lokal kita itu kurang bagus, enggak cocok untuk diolah. Akhirnya produksi minyak kita sengaja diturunkan. Nah di sini step pertama ini jadi produksi minyak kita yang seharusnya katakan 10 itu dibikin cuma 3, itu artinya apa? Artinya ada kebutuhan kan di situ? Tapi sekarang ketika kasusnya mulai terbongkar, diketahui bahwa kualitas minyak kita itu ternyata tidak bermasalah untuk diolah, jadi seharusnya bisa diolah semua.
Selain dari produksi minyak mentah yang sengaja diturunkan, ada juga dugaan kontraktor pengolah yang sengaja enggak mau mengolah minyak mentah dari dalam negeri. Buat apa mereka para bebenguk ini bohong soal kualitas minyak? Buat apa mereka nolak untuk ngolah minyak? Ya supaya produksi dalam negeri kita itu enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau produksi dalam negeri kita enggak cukup, apa yang kita akan lakukan? Ya jelas impor nah impor. Ini membuka gerbang korupsi yang sangat-sangat luas, banyak bancakannya istilahnya bagi-bagi korupsi berjamaah gitu. Pertama dari penunjukan vendor impornya, jadi impor itu kan butuh rekanan, ya butuh vendor, ya butuh kerjasama, ya butuh perusahaan. Maka ditunjuklah PT pilihan pejabat-pejabat yang korup ini, penunjukannya langsung tanpa tender dan ini jelas sangat-sangat dipertanyakan untuk proyek sebesar ini. Lu menunjuk langsung setelah vendor yang mereka pegang ya udah mulai nih masuk permainan harga dan pungutan teman-teman. Markup harga impor itu jadi jauh lebih besar dari seharusnya. Nah menurut keterangan dan informasi pembayaran fee ilegal itu mencapai 15% dari 13% sampai 15% kepada banyak pihak termasuk broker dan pejabat di anak perusahaan Pertamina. Gila ya, jadi produksinya sengaja diturunin supaya kita punya kebutuhan impor. Ketika kita mau melakukan impor, kita tunjuk lagi rekanan yang emang terkoneksi dengan kita. Ketika kita sudah tunjuk rekanan yang terkoneksi dengan kita, ya kita markup harganya, kita kasih fee atau bonus pelicin 15% untuk brokernya dan untuk pejabat pemerintah Pertaminanya. Wow, dan perbuatan busuk itu enggak sampai di situ doang teman-teman. Selain semua hal itu mereka juga memarkup nilai ongkirnya. Jadi harga ongkirnya dinaikin, jadi logistiknya dinaikin, makin banyak lagi mereka ngerampok. Memang dasar maling berdebah. Nah kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu permainan kualitas bahan bakar. Salah satu temuan penyidikan adalah minyak yang mereka beli dan dalam catatan disebut sebagai round 92. Ternyata ketika dicek di audit, sebenarnya yang dibeli itu bukan round 92 tapi round 90. Jadi mereka beli round 90 dengan info C atau dengan harga round 92. Nah ini sudah mengacaukan banyak hal termasuk HIP-nya, yang mana minyak RON 90 yang setara dengan pertanyaan di blending atau dioplos, sehingga memiliki produk yang diklaim setara atau sama dengan round 92, yang mana secara peraturan itu ilegal. Gimana memanipulasi angka RON ini? Pertama-tama buat yang belum familiar. Buat yang belum familiar, RON itu singkatan dari Research Octane Number. Angka RON ini menunjukkan seberapa bagus bahan bakar dalam mencegah pembakaran yang tidak terkendali alias ketukan dalam mesin. Semakin tinggi angka RON maka ketahanan bahan bakar terhadap tekanan di dalam mesin akan makin stabil. Contohnya round 92 yang biasanya identik dengan Pertamax, artinya bahan bakarnya punya kualitas yang lebih tinggi dari round 90 atau round 88. Sedangkan RON 90 yang biasanya identik dengan Pertalite punya angka oktan yang lebih rendah. Itu artinya apa? Artinya bahan bakar ini cenderung kurang stabil pada tekanan tinggi, sehingga lebih mudah terjadi ketukan pada mesin. Makanya Pertamax itu selalu untuk mobil yang lebih baru, yang menggunakan Pertalite itu mobil-mobil tua gitu loh. Karena emang kebutuhannya kan berbeda. Lanjut, mesin yang dirancang untuk bahan bakar berkualitas lebih tinggi bisa aja enggak berjalan maksimal kalau diberi round 90. Misalnya lu punya BMW, lu punya Bentley, lu punya Mercedes-Benz gitulah, yang emang mesinnya itu dirancang untuk bahan bakar beroktan tinggi, lu masukin Pertalite, ya bakal rusak mobil lu. Sangat tidak enak kali untuk dipakai gitu loh. Satu hal yang umum diketahui oleh orang yang seenggaknya punya mobil nggak perlu jadi otomotif entusias pastinya tahulah, makanya orang mikir-mikir tuh beli mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil premium bukan cuma soal harganya juga tapi soal perawatan dan biayanya. Makanya juga kenapa kita lihat sopir-sopir taksi online atau mobil-mobil yang dipakai untuk narik itu rata-rata ya mobil-mobil LCGC atau mobil-mobil sejuta umat kayak Avanza, Xenia dan lain sebagainya masih bisa kompromi sama Pertalite atau bahan sejenis. Jadi trik blending di sini mereka nyampurin minyak impor RON 90 yang kualitasnya lebih rendah dengan minyak yang lebih berkualitas. Tujuannya supaya hasil akhirnya dapat tuh round 92, walaupun banyak yang bilang ini bukan round 92 murni. Pertamanya bilang, ya tetap aja round 92, jadi terjadilah perdebatan di situ. Kalau gua sendiri mau bagaimana keadaannya ya tetap aja ini kan melanggar perlindungan konsumen. Ya karena kita tahunya itu round 92 yang memang Pertamax, bukan hasil-hasil campuran atau blending dari zat-zat adiktif yang kita enggak tahu dan dilarang sama peraturan.
Kalau kita bicara lebih dalam soal otomotif, ya mesin sendiri itu nggak bisa tuh ngerasain asal-usul bahan bakar. Yang penting angka oktan terakhirnya, tapi kalau proses blendingnya nggak dilakukan secara tepat, maka hasilnya jadi nggak sesuai standar RON 92 yang seharusnya gitu dan itu merugikan konsumen. Proses ini memungkinkan para pelaku untuk menekan harga jual yang jauh lebih tinggi daripada seharusnya dan itulah yang dilakukan yaitu markup harga yang merugikan publik. Kenapa demikian? Karena harga pokoknya berubah teman-teman, kebutuhannya berubah, demandnya berubah. Selain berubah udah gitu seperti yang gua jelasin sebelumnya. Kualitas bahan bakar yang enggak benar ini berpotensi mengganggu performa mesin dan bisa menyebabkan masalah serius pada sistem pembakaran di dalam ruang mesin. Jadi publik ruginya dua kali, bayarnya dengan harga yang lebih mahal dari seharusnya. Udah gitu mesin mobilnya juga bisa rusak gara-gara kualitas bahan bakar yang bermasalah. Nah, masalah pembelian RON 90 dengan kwitansi atau Inverce 92 ini bukan cuman soal mesin yang tadi gua jelasin aja teman-teman. Ini juga sangat mempengaruhi supply and demand serta pasukan minyak yang kita miliki sehingga harganya jadi sangat berubah. Yang mana ketika harganya sudah tidak benar, yang mana pengadaannya tidak dilakukan dengan benar pula banyak markup di mana-mana. Jelas impor yang kita lakukan itu sangat-sangat tidak efektif dan kalau ini dilakukan dengan benar, maka uang yang keluar tidak seharusnya sebesar itu. Nah misalnya kayak contoh 126 triliun itu dari awal di APBN-nya itu kan 18 triliun terus diajukan perubahan di APBNP. Pertamina minta kompensasi BBM lagi. Dikasih 126 triliun. Katakan enggak bulat tuh 126 triliun untuk mengakomodir kebutuhan Pertalite atau Pertamax. Tapi tetap aja ada uang yang ditilap dari nilai yang dikeluarkan. Inilah yang seharusnya jadi PR kejaksaan untuk dijelaskan kepada masyarakat secara terang gitu, bukan cuman angka 126 triliun ini doang. Ini jelas mempengaruhi harga pada pasar serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Karena pejabat-pejabat korup, mereka sangat-sangat serakah sekali ya, dan ya kayak gua bilang tadi, ini salah satu kasus korupsi terjahat yang pernah gua tahu. Ya karena memang hulu ke hilir banget dan sistematis banget. Bayangin lu mau korupsi, ini lu kurangin produksi minyak dalam negeri, supaya lu punya alasan untuk impor. Itu sinting dan ini menjawab banyak pertanyaan dan ambiguitas yang selama ini terjadi. Gitu loh, kenapa ketika harga minyak dunia turun minyak kita tetap sama gitu ya? Karena yang melakukannya orang-orang seperti ini Bapak Ibu semua dan gua pikir pemerintah benar-benar harus totalitas dalam membereskan masalah ini dalam menata ulang kembali Pertamina. Balik lagi dari nol, kenapa demikian? Karena pemerintah punya mega ekonomi yang lain, yang namanya Danantara, yang mana Pertamina adalah salah satu BUMN andalan Indonesia. Coba ente bayangin ketika ini tidak dibereskan dengan benar, gimana sentimen market bisa positif? Itu yang gua tunggu dari tadi gitu dan selama ini sorry to say kita belum melihat tindakan konkret dari pemerintah soal penanganan kasus korupsi Pertamina ini. Karena berbahaya sekali ya. Lu lagi bikin super holding ternyata salah satu BUMN andalan sudah bermasalah seperti ini, dan gua heran kalau memang orang-orang di situ masih dipertahanin, alasannya apa. Karena ini kan sudah sangat luar biasa membagongkan sekali ya kasusnya. Wow ya, jadi ya semoga pemerintah bergerak cepat untuk menangani kasus ini, membuka semuanya secara transparan dan memulai kembali dari awal. Balik lagi kalau kita belajar behavioral economics market itu derive, baik isu sentimen respon dan lain sebagainya, dan semoga saat ini pemerintah dapat melakukan tindakan yang tepat untuk menindaklanjuti kasus ini. Oke, itu aja dari gua, semoga konten ini bermanfaat, sampai jumpa di konten selanjutnya, see ya.